Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Miss Tasya selaku dosen pengampu mata kuliah pengawasan produk dan juga teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adifa Beril Amaris dengan NIM 400-113-2065-0045 dari Prodi MAL Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Jadi pada kesempatan kali ini, saya diizinkan untuk mengajak teman-teman semua mengetahui bagaimana sih proses produksi tenun sampai akhirnya bisa dipasarkan ke tangan konsumen. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih tenun itu apa? Yap, benar banget, kain tradisionalnya khas Indonesia. Nah, lebih lengkapnya lagi, kerajinan kain Indonesia ini sudah menjadi salah satu warisan budaya bangsa, bahkan dunia loh teman-teman. Mungkin teman-teman lebih tahu dengan batik ya. Ya, batik itu sebuah kain yang dibuat secara tradisional dengan motif yang khas asli Indonesia. Untuk menghasilkan satu buah kain batik, membutuhkan kesabaran dan proses yang panjang selama proses pembuatannya loh teman-teman. Batik tentu memiliki sejarahnya sendiri. Selain batik, Indonesia juga memiliki warisan budaya lain yang juga berupa kain, yaitu kain tenun ikat. Seperti halnya batik, dibutuhkan kesabaran serta proses yang panjang untuk menjalankan teknik pembuatan kain tenun ikat. Kain tenun ikat sendiri memiliki sejarahnya sendiri juga loh teman-teman. Sejarah tenun ikat di Indonesia sudah seharusnya kita ketahui sehingga kita tidak hanya memiliki kainnya, namun juga mengetahui sejarah di balik kecantikan tenun ikat Indonesia. Tenun ikat di Indonesia dimulai saat Indonesia berada di bawah pengaruh budaya asing yang berasal dari daratan Tenggara Asia dan bahkan lebih jauh lagi. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia sendiri yang berada di persimpangan jalur migrasi kuno sehingga menjadi rute perdagangan Asia dan juga Pasifik. Negara-negara lain yang singgah di Indonesia seperti Cina, India, Persia, Mesir, dan Eropa membawa budaya mereka dan pada akhirnya memberikan pengaruh bagi budaya Indonesia. Dalam proses pembuatan tenun ikat terdapat 3 teknik, yaitu teknik ikat lungsi, ikat pakan, dan ikat ganda. Teknik ikat lungsi yaitu teknik dengan ragam hias yang diterapkan pada benang lungsi. Sedangkan teknik ikat pakan yaitu teknik di mana benang pakannya yang diberi ragam hias. Sedangkan teknik ikat ganda yaitu teknik di mana benang pakan dan benang lungsi masing-masing diikat dan dicelup warna secara terpisah untuk membentuk ragam hias. Nah teman-teman, selain itu ternyata di beberapa tempat kalian membuat tenun ikat dipercaya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya di desa Tenganan Bali, di mana ornamen-ornamen wastra ikat ganda geringsing dipercaya dibuat dan diwarnai di langit oleh Batara Indra. Nah, teman-teman pastinya udah ada gambaran kan mengenai tenun itu apa dan sejarahnya itu bagaimana. Jadi teman-teman langsung ikut aja yuk keseruan aku hari ini untuk mengunjungi pengrajin tenun dan teman-teman nantinya bisa belajar lebih dalam apa itu tenun serta proses produksinya. Nah, udah gak sabar kan teman-teman? Langsung aja yuk kita menuju tempatnya. Akhirnya sampai juga ya teman-teman. Hayo, ada yang bisa tebak gak nih? Aku ada di pengrajin tenun mana? Yap, di pengrajin tenun ikat Wisnu Murti. Jadi, tenun ikat Wisnu Murti ini adalah sebuah usaha kecil menengah atau yang teman-teman biasa kenal dengan sebutan UMKM yang bergerak di bidang produksi kain tenun ikat Bali atau endek sejak tahun 1999. Nah, tenun ikat Wisnu Murti ini dirintis oleh Inyoman Ludra dan Ninyoman Kunci yang dulunya merupakan pekerja di salah satu perusahaan tenun ikat Bali yang cukup terkenal di Kabupaten Gianyar loh. Di Wisnu Murti Tenun Ikat Bali ini terdapat 2 jenis kain yang bisa menjadi referensi untuk konsumen beli, yakni tenun kain endek biasa dan sutra. Untuk range harga kain endek biasa berkisar 300 sampai 400 ribu dan untuk kain sutra berkisar 600 sampai 1 juta. Untuk motif pun beragam, mulai dari airbrush Jepun, bun-bunan, cakra, celepuk, ceplok, geringsing, keketusan, riris, dan juga songket dengan pilihan warna yang tidak kalah beragam. Langsung aja yuk teman-teman, kita berbincang santai bersama pemilik dari tenun ikat Wisnu Murti ini. Selamat siang Bapak,
Perkenalkan, saya Adifa Beril. Saya dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Prodi Manajemen Administrasi Logistik. Jadi kedatangan saya di sini itu bermaksud untuk melakukan observasi terhadap Bapak siapa kebetulan? Nyoman Ludre. Bapak Nyoman Ludre, apakah saya boleh menjadikan Bapak sebagai narasumber untuk observasi saya? Sekalian saya butuh mengambil beberapa gambar mungkin di tempat ini. Boleh. Oke, langsung saja ya Pak. Ya. Oke, di usaha tenun ikat Wisnu Murti ini kira-kira itu menggeluti bidang apa sih Pak? Gitu, produknya apa gitu? Kalau boleh bisa ditunjukkan produknya sekalian, atau mungkin bisa diceritakan nih ini jenisnya tenun apa atau warnanya Kalau apa? yang dari sini ya, gitu. Ya. ini namanya burung hantu. Jenis produk burung hantu namanya. Kalau yang ini motif deris namanya. Ya, gitu. Kalau yang ini namanya motif garis-garis. Kalau dari warnanya sendiri ini emang ditentukan dari pihak produksi atau memang konsumen yang minta pesanannya maunya warna ini gitu atau Itu tergantung pada kita yang bikin. Mau diminat, kalau diminati langsung kita produksi gitu. Oke. Untuk beratnya sendiri Pak, kira-kira per satu tenun ini berapa? Sekitar 2 on rasanya per 2 on. satu sarung itu. Per satu sarung ya. Oke Bapak, untuk yang selanjutnya kira-kira buat membuat tenun ini, per satu tenun ini atau seluruh tenun ini kira-kira bahan yang diperlukan tuh apa aja sih Pak? Benang 680 per 2 dan 64 per 2. Kalau 80-nya lusi yang lurus. Kalau yang 64 yang kesini pakan namanya. Berarti jenis benangnya apa kira-kira Pak buat membuat tenun ini? Metris namanya, jenis bahannya metris. Metris bukan satu, metris ada, sutra ada. Oh, berarti selain benang tuh ada nggak bahan lain? Ada pewarnaan. Pewarnaan. Ya. Selain benang dan pewarnaan, kira-kira ada lagi nggak? Nah, bahan ada plastik untuk ikatnya. Oh, plastik untuk ikat. Berarti cuma benang, ini apa namanya tadi pewarnaan dan plastik ya Pak? Oke. Kalau misalnya saya boleh nggak sih Pak mau lihat alat-alat buat pembuatan tenun ini, boleh ya Pak? Oke, di mana Pak tempatnya? Di atas ya? Ini boleh dijelasin nggak nih alat-alatnya tuh apa aja gitu Pak di sini? Nama alat-alatnya? Oh, alat-alatnya. Iya. Ini tenun. Iya. Yang itu sepoci. Apa namanya? Sepoci. Ya. Itu lagi alat untuk benda putar pakan. Cuma di sini cuma 3 itu alatnya. Oke. Berarti alatnya itu aja ya Pak? Ya. Mau menenun ini ya? Oke. Nah Bapak, setelah saya lihat tadi penggunaan alat produksinya, boleh nggak Pak? Biasanya kapasitas produksi tenun ini dalam sehari atau mungkin seminggu atau mungkin sebulan itu kira-kira mampu menghasilkan berapa sih Pak? Kalau satu harinya per lembar, 1 lembar. 1 lembar. Kalau seminggu kira-kira berapa Pak? Kali 7. Oh berarti 7 lembar gitu ya? Oke. Kalau kali 1 bulan 30 dia. Karena di sini ya? kan tidak ada hari libur, Oh, kecuali hari raya. Berarti kerja terus ya setiap ini, kecuali hari raya. Oke, nah setelah Bapak jelaskan beberapa step ya Pak, saya dan termasuk teman-teman di rumah itu mungkin udah ada gambaran nih sebenarnya tentang tenun ini gitu. Kalau boleh tahu gitu, boleh nggak jelasin Pak, kira-kira metode produksinya atau production line yang digunakan UMKM Bapak ini apa gitu? Jadi cara membuat tenun ini gitu, rangkaian stepnya gitu. Oh, cara membuat tenunnya tergantung pada kita. Di tukang itu hanya dia produksi, segala desain kita yang mendesain semua. Jadi awalnya desain dulu, terus baru dari desain diikat. Setelah diikat pencelupan, baru masuk ke tenun. Habis dari tenun selesai menghasilkan kain, baru nanti di packing gitu-gitu ya Pak. Oke. Hayo, siapa nih yang di sini masih setia nungguin kelanjutan bincang-bincang aku bareng Pak Nyoman? Sebelum aku lanjut, aku mau ajak teman-teman nih buat intip-intip lingkungan tempat produksi UMKM ini. Yuk teman-teman, kita simak bersama sambil jalan-jalan virtual. Let's go. Wah, teman-teman, di sini alatnya lengkap-lengkap banget ya. Dan di sini pekerjanya ramah-ramah banget.
Terus tempatnya super duper terjaga kebersihannya. Walaupun mereka bergerak dalam bidang tekstil yang pastinya banyak menyisakan sisa-sisa benang, tapi para pekerja di sini saling bergotong royong untuk segera membersihkan sampah-sampah dari sisa pekerjaan mereka. Tujuannya agar usaha ini tetap bisa menjadi rumah bagi para pekerjanya dan tentunya bagi kenyamanan pengunjung yang datang. Nah, saya sudah bersama Bapak lagi nih di sini. Terima kasih banget ya Pak. Saya udah mau ajak saya muter-muter di sini untuk melihat tempat-tempat produksi di sini. Saya takjub banget loh Pak. Ternyata tempat produksi ini nyaman dan juga bersih banget untuk terutama untuk tenaga kerja di sini ya Pak. Kira-kira tenaga kerja di sini tuh berjumlah berapa sih Pak untuk di sini aja? Kalau di sini kalau di namanya di tempat ya cuma Di 5 tempat. orang. Tempat 5 orang. Kalau di luar ada juga? Ada, jumlah semuanya sampai di luar 30-an. 30. Alat juga Ya, ada di sana di tempat yang di luar? Semuanya dia hanya kerja alat kita, benang kita yang punya semuanya. Dia cuma di luar itu cuma kerja aja. Oke. Karena udah bahas tenaga kerja nih Pak, kurang lengkap kalau belum bahas mengenai jumlah orderan yang masuk. Kira-kira penghasilan Bapak nih sebagai yang punya UMKM ini bisa habis berapa gitu Pak sekali jual gitu? Kira-kira omset untuk penjualan. Untuk penjualan dalam hitungan per bulan sekitar 500 meter. 500 meter kain. Ya. Oke. Untuk omset per bulannya Omset- berapa kira-kira gitu Pak? Kisaran berapa gitu per Omset bulan? per bulannya kalau memang kita mengadakan kecepatan bisa 2.000-an 2.000-an meter. 2.000-an meter. Ini Pak, maksudnya untuk penghasilan berapa sebulan gitu atau dalam hitungan bulan gitu? Penghasilan kita. Penghasilan Bapak dalam menjual tenun ini. Kalau dihitung penghasilan ya itu kan beda ya, karena di antara perusahaan dengan kita kan kita sistemnya sistem gajian. Kalau saya digaji di perusahaan itu sekitar 8 juta. 8 juta. Jadi omsetnya kira-kira 8 jutaan ya Pak per bulan. Oke. Oke lanjut ya Pak. Karena tadi kita udah banyak membahas tentang produknya, kira-kira ada nggak sih Pak standar produksi yang ditentukan di UKM ini gitu? Mungkin standar produksi dari tempat perusahaannya ini sendiri, UMKM-nya ini, atau standar produksi dari konsumen mungkin? Kayak misalnya Kalau konsumen standar meminta produksi kita yang menentukan. standar ya, berarti untuk warna, terus Untuk warna kita yang ukuran ukuran gitu-gitu, ya, kita semua yang- dari sini ya. Jadi tinggal konsumen datang terus memilih gitu ya, Memilih ya, kira-kira iya. mana yang cocok gitu Cocok, ya untuk konsumen. Oke, nah untuk packaging sendiri nih Pak, bagaimana tuh? Kan tadi kita udah bahas tentang produknya, terus kita udah jalan-jalan lihat alat-alatnya. Sekarang untuk produknya sendiri ini dikemasnya bentuk apa gitu Pak? Kalau di sini kalau jualan pakai kotak, pakai banyak ya, ada pakai alat untuk packagingnya. Banyak. Tergantung Contohnya? sekarang permintaan orang. Heeh. Kalau dia mau yang pakai kotak, kita kasih pakai kotak. Kalau yang mau pakai tas aja. Ada yang mau dibungkus biasa itu tergantung pada permintaan. Berarti kalau misalnya kan kadang-kadang ada ya konsumen dari luar kota gitu-gitu, berarti packagingnya juga pakai kardus gitu-gitu ya Pak? Ya. Jadi ada packaging sendiri. Kira-kira bisa diambilin nggak Pak? Contoh packagingnya satu aja, salah satunya. Kalau Boleh saya minta ya Pak? Jadi seperti ini ya teman-teman untuk packagingnya di tenun ikat Bali Wisnu Murti. Tuh. Oke Pak, maaf. Oke, karena kita udah banyak membahas keunggulan produk-produknya nih Pak ya. Kira-kira kan biasanya setiap UMKM gitu ya, setiap pengusaha itu pasti kalau produk itu kan pasti ada produk yang gagal atau produk-produk yang mungkin ada motif yang nggak sesuai, warna yang nggak sesuai. Kalau di sini tuh gimana Pak cara ngatasi tapi itu? kalau kita mestinya kalau memang ada produk yang baru mulai pemasangan aja, kalau memang sudah tidak cocok, kita sudah stop supaya jangan sampai kita rugi lah gitu. Kalau di sini karena kontrolnya betul-betul dikontrol supaya jangan ada produk yang seperti pertanyaan tadi itu kan gagal. Ya, Itu caranya di sini. berarti misalnya ada, tapi pernah kejadian Pak, atau ada yang misalnya motifnya kurang sesuai Ya kalau gitu. memang itu pernah, sering juga kejadian, cuman kita tidak rugi banyak. Masang baru 10 cm aja sudah kita rubah. Gitu. Ya. Oke, berarti langsung ditangani Ya gitu langsung ya Pak? di tangan kontrol. Oh, gitu. Oke.
Oke, nah setelah melalui sesi yang panjang nih Pak, ngobrol-ngobrol santai kita ini, gak terasa ya udah menunjukkan waktu sore nih Pak di sini. Kebetulan juga saya masih ada keperluan, jadi ini pertanyaan terakhir sebelum saya menutup sesi ini gitu Pak. Boleh nggak Pak, saya tahu gitu metode-metode quality control gitu Pak, inspeksi produk tenun ini sendiri itu seperti apa sih Pak gitu. Jadi untuk membuat konsumen itu kan percaya nih, jadi dari produk ini dibuat nanti sampai ke tangan konsumen kan itu nanti melalui quality control dari perusahaan, itu seperti apa Pak? Kita kalau memang untuk konsumen ya, kita dari pewarnaan udah kita jelaskan supaya jangan sampai orang beli itu rasa kecewa ya. Ya dari memang dari produk itu kita pikirkan supaya sampai di konsumen itu suka puas. Baik itu pewarnaan, ada yang umpamanya salah masuk kayaknya udah kita cek itu kebenaran. Kira-kira yang dicek itu biasanya apa sih Pak? Sampai nanti di tangan konsumen. Salah umpamanya salah tenun, salah sambungan itu biasanya. Salah sambungan tenun gitu ya Pak. Mungkin ada panjang kain atau ukurannya gitu, itu juga ya gitu. Terus benang sisa gitu, ya. Gitu juga diperhitungkan gitu lagi ya Pak. Terus juga warna, kualitas warna gitu, mungkin ada yang pudar atau enggak gitu, itu juga diperhatikan. Kita lebih memperhatikan itu supaya seperti orang kan baru dicuci sudah luntur. Sudah luntur itu ya. Sudah kita, karena kita larinya pewarnaan tuh kebanyakan larinya kena tol. Memang dia tahan ya. Ada nggak Pak ujinya untuk kayak misalnya nih tadi contohnya Bapak menguji untuk ketahanan warna gitu biasanya pakai cara apa Pak? Pakai cara dicuci. Dicuci, jadi dicuci dulu terus nanti dijemur gitu, kira-kira luntur atau enggak? Kalau memang baru pencuciannya tahu kita kayaknya kalau memang sudah luntur pasti ya. Tuh, oke deh Pak, seperti itu aja. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah mau membantu saya untuk mengobservasi tugas saya untuk mengetahui UMKM Bapak ini. Semoga di lain waktu saya bisa ketemu Bapak atau mungkin saya bisa jadi pelanggan langsung Bapak gitu, karena saya juga lumayan tertarik nih ternyata sama tenun-tenun ini gitu. Warnanya banyak, jenisnya juga banyak gitu. Juga saya baru tahu juga ternyata pembuatan tenun itu seperti ini gitu Pak. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Nah teman-teman semua, karena teman-teman tadi juga udah melihat sedikit banyaknya informasi mengenai apa itu tenun, terus produksinya, bahan bakunya, terus alat-alatnya juga, dan masih banyak lagi. Nah sekarang waktunya aku, Adifa Biranais, menjelaskan kembali metode inspeksi tenun dari pendapat, terus penggalian informasi, dan juga hasil observasi saya sendiri. Nah, menurut saya tujuan dari inspeksi tenun sendiri itu adalah standar penilaian tenun bertujuan sebagai tolak ukur dalam menilai sebuah tenun, sehingga penilaian dapat bersifat objektif bagi setiap orang maupun usaha yang akan memakai standar inspeksi ini. Nah, untuk jenis standar penilaian tenun itu ada dua. Yang pertama itu ada 4-point system. Nah, 4-point system ini juga disebut sebagai sistem penilaian poin American Apparel Manufacturer Association atau AAMA untuk menentukan kualitas kain. Metode ini baik digunakan oleh produsen kain, pakaian, jadi dan didukung oleh AAMA serta American Society for Quality Control. Nah, sistemnya ini terdiri dari 4 poin, memberikan nilai 1, 2, 3, dan 4. Poin denda sesuai dengan ukuran dan klasifikasi cacat. Nah, di sistem ini tidak boleh melebihi 4 poin untuk diberikan kepada klasifikasi setiap cacat kecil. Nah, cacat dapat berupa panjang atau lebar serta arah, hanya cacat besarlah yang dapat dipertimbangkan. Tidak ada poin denda yang diberikan untuk cacat kecil. Nah, klasifikasi cacat tersebut harus diberi sejumlah poin tergantung pada tingkat keparahan atau panjangnya produk tersebut. Terus ada 10-point system. Nah, 10-point system ini adalah salah satu sistem inspeksi fabrik di mana maksimal 10 poin denda dapat diberikan untuk satu klasifikasi cacat. Nah, sistem ini diperkenalkan pada tahun 1955 yang diadopsi oleh distributor tekstil dan Federasi Tekstil Nasional. Ini adalah sistem inspeksi paling awal dan dirancang untuk mengidentifikasi kecacatan produk dan menetapkan nilai berdasarkan tingkat keparahannya.
Nah, untuk teknik penilaiannya sendiri, yang pertama itu menghitung jumlah tenun yang akan diinspeksi minimal sebesar 10% dari total tenun dalam satu lot atau PO. Yang kedua, melakukan pemilihan tenun secara random yang meliputi semua warna dan motif yang tersedia. Yang ketiga itu, lakukanlah proses inspeksi tersebut. Setelah itu, berikan nilai pada tabel penilaian poin atau penalty point dengan aturan berikut. Yang pertama ada ukuran cacat produk. Kalau cacat tenun kurang dari 3 inci, penalty pointnya itu 1 poin. Cacat tenun lebih dari 3 inci tetapi tidak lebih dari 6 inci, itu penalty pointnya 2 poin. Nah, jika cacat tenun lebih dari 6 inci tetapi kurang dari 9 inci, itu penalty pointnya 3 poin. Nah, sedangkan yang terakhir cacat tenun lebih dari 9 inci, penalty pointnya itu 4 poin. Dan yang terakhir, itu memberi penalty point hanya dapat diberikan pada jenis major defect. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi minor dan major defect. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu minor defect. Jadi minor defect sendiri itu biasanya merupakan masalah kecil dan tidak signifikan yang tidak mempengaruhi fungsi atau bentuk barang. Dalam banyak kasus, pelanggan bahkan tidak menyadari cacat kecil pada suatu produk, dan pelanggan kemungkinan tidak akan mengembalikan barang hanya karena cacat kecil. Importir sering menetapkan toleransi tertinggi atau AGL jika menerapkan standar itu untuk cacat kecil dalam ukuran sampel yang diperiksa. Tetapi, suatu barang masih dapat gagal diperiksa jika jumlah cacat kecil yang ditemukan melebihi batas yang ditetapkan. Yang kedua, ada major defect. Ini lebih serius daripada minor defect. Sebuah produk dengan cacat kualitas cacat mayor menyimpang secara signifikan dari spesifikasi produk pembeli. Cacat mayor sendiri adalah cacat yang dapat mempengaruhi fungsi, kinerja, atau penampilan produk secara negatif. Nah, cacat ini mudah terlihat oleh pelanggan, dan cacat ini kemungkinan besar akan menyebabkan pelanggan mengembalikan produk, mengajukan keluhan, atau meminta pengembalian dana sebagai tanggapan. Sebagian besar importir menetapkan batas yang lebih rendah untuk cacat mayor daripada cacat minor dalam ukuran sampel yang diperiksa. Mereka juga sering menerima pesanan dengan cacat mayor yang relatif sedikit, tetapi mereka cenderung menolak pesanan atau meminta pemasok mereka untuk menahan atau mengerjakan ulang jika barang gagal diperiksa karena ditemukan cacat mayor yang berlebihan. Nah, untuk contoh minor dan major defect ini, yang pertama saya akan menjelaskan dulu minor defect. Minor defect itu salah satunya itu benang tidak terpangkas. Nah, masalah ini itu menyangkut kualitas umum dalam produksi tekstil atau garment. Nah, pabrik dapat dengan mudah memperbaiki cacat ini hanya dengan memotong kelebihan benang. Anda atau pembeli juga dapat mengklasifikasikan benang yang tidak dipotong sebagai cacat mayor tergantung pada pelanggan Anda. Nah, kalau major defect itu contohnya biasanya jahitan yang hilang atau jahitan yang benar-benar rusak atau yang tidak rapi gitu. Nah, ini biasanya muncul karena kesalahan pada mesin jahit atau kesalahan operator. Nah, jahitan yang hilang itu mempengaruhi tampilan visual, produk, dan bahkan dapat mempengaruhi kekuatan jahitan, menjadikan produknya itu memiliki masalah di kualitasnya, jadi kurang bagus gitu untuk diperjualbelikan, seperti itu. Nah, untuk batas jumlah poin yang diterima itu, ada 40 poin setiap 100 yard tenun. Nah, perhitungannya itu penerimaan hasil inspeksi itu A poin dikali 100 yard per B poin sama dengan poin cacat untuk 100 yard tenun. Nah, contohnya, misalnya total yard tenun yang diterima itu 3.500 yard. Nah, batas jumlah poin yang diterima itu 40 poin per 100 yard. Nah, total yard yang diinspeksi itu berarti 350 itu dari hasil 10% dari total tenun yang diterima tadi yang 3.500 yard itu. Nah, berarti total penalty point pada tenun sampel yang diinspeksi itu berarti 224 poin. Nah, itu didapatkan dari penentuan defect-defect yang ada ya. Jadi poin-poin yang tadi yang udah ada saya sebutkan tadi, klasifikasi tabelnya dikali 100 per A yard. Jadi sama dengan 224 poin dikali 100 bagi 350 yard, berarti hasilnya sama dengan 63,8 poin per 100 yard.
Nah, berarti tenun ini tidak dapat diterima atau dalam keadaan reject. Selanjutnya dapat melakukan proses inspeksi untuk tenun-tenun yang lainnya. Nah, saya juga akan menjelaskan apa saja sih identifikasi cacat pada tenun. Yang pertama itu klasifikasi burl mark. Keterangannya itu cacat pada tenun diakibatkan karena terdapat benang yang terlewat pada kain. Dapat terjadi karena terdapat benang yang menumpuk di kain tenun tersebut. Kemudian benang tersebut diangkat menggunakan burling tool. Akibatnya dapat menimbulkan kekosongan pada tenun tersebut. Nah, kalau klasifikasi cacat tadi itu tingkatannya itu mayor. Yang kedua itu ada drawbacks. Itu benang pada tenun seperti keluar atau logar karena terdapat tekanan dari mesin tenun yang berubah-ubah. Nah, ini tingkatannya berarti mayor ya. Terus ada drop peak. Itu benang pakan atau weft itu tidak kencang yang mengakibatkan tenun menjadi keriting. Hal ini diakibatkan pada proses pembuatan tenun benang pakan tersebut tidak digenggam oleh mesin shuttle. Nah, itu tingkatannya itu mayor juga. Terus ada end out atau thin place. Nah, kalau ini itu keterangannya itu terdapat garis samar kecil pada arah benang pakan karena benang terputus. Sementara itu mesin tenun atau mesin pengantar benang pakan selalu berfungsi. Akibatnya menciptakan garis samar kecil pada kain. Nah, tingkatannya ini mayor. Terus ada fly. Terdapat sisi benang yang kotor pada kain tenun dikarenakan terdapat serat benang yang turut ikut pada proses benang tersebut ketika dimasukkan ke dalam mesin spinning. Nah, ini juga tingkatannya mayor. Terus ada jerk in. Ini terdapat benang pakan yang bersinggungan. Hal ini dapat terjadi karena benang pakan terikut pada saat proses menenun. Ini juga tingkatannya bisa mayor atau bisa minor, tergantung dari seberapa parah kerusakannya. Kayak gitu. Terus ini selanjutnya ada mix end atau yarn. Itu ukuran benang yang berbeda satu sama lain. Kadang ada benang yang lebih besar atau ada benang yang lebih kecil. Nah, ini sih biasanya tingkatannya itu mayor. Terus selanjutnya ada mix filling. Nah, di sini itu perbedaan warna pada kain tenun seharusnya memiliki warna yang sama. Nah, ini tingkatannya juga mayor. Terus yang ke-9 itu ada naps. Naps itu terdapat sekumpulan kecil dari serat benang yang timbul di permukaan kain tenun. Ini biasanya juga tingkatannya mayor atau minor. Terus yang ke-10 ada slope. Ini penumpukan benang pada kain tenun mengakibatkan kain tampak seperti menebal di beberapa sisi. Ini tingkatannya juga bisa mayor atau minor. Selanjutnya ada soil filling or end. Nah, ini keterangannya itu kain tenun itu bisa terkena oli. Biasanya kalau kain tenun ini terkena oli, itu tingkatannya masuk ke mayor. Terus yang terakhir itu ada spot mark. Nah, ini terdapat benang pada kain tenun yang hampir terlepas. Terjadi karena mesin untuk mengantar benang pakan terhenti dan kemudian berfungsi kembali yang dapat menyebabkan tertinggalnya benang pakan yang hampir terlepas. Nah, ini tingkatannya juga mayor. Nah, terus untuk pewarnaan sendiri itu juga ada klasifikasi cacatnya. Nah, yang pertama itu ada skewing atau bias. Nah, itu keterangannya itu kerusakan yang terdapat pada anyaman tenun di mana anyaman benang lusi dan anyaman benang pakan tidak tegak lurus sebesar 90 derajat. Nah, hal ini terlihat jelas pada tenunan polos. Jadi kalau ada tenunan polos tuh biasanya kelihatan tuh kalau misalnya ada defeknya di bagian skewing atau bias ini. Nah, itu tingkatannya sendiri itu mayor atau minor, tergantung besar persenan skewingnya. Batasnya itu maksimal 3%. Nah, yang kedua itu ada bowing. Itu kerusakan pada kain tenun di mana benang pakan melengkung tidak tegak lurus sejajar dengan benang lusi. Nah, itu tingkatannya bisa mayor juga atau bisa minor, tergantung besar persenan bowing. Dan juga batas maksimalnya itu sebesar 2%. Selanjutnya ada back fabric same impression. Nah, di sini keterangannya bercak noda yang sewajarnya tidak terdapat pada tenun. Terjadi karena terdapat noda khusus pada tapak tenunan atau alas tenunan gitu. Nah, tingkatannya itu mayor. Terus selanjutnya ada color out. Itu pewarnaan keluar dari garis motif. Itu juga tingkatannya mayor. Terus ada color smear. Itu pewarnaannya itu luber gitu. Jadi ketika masuk ke tahap pewarnaan, terus pewarnaannya itu melebar, keluar dari motifnya mungkin atau keluar dari
gradasi warnanya seperti itu tingkatannya juga mayor atau bisa juga minor kalau misalnya kesalahannya sedikit. Terus ada crash mark, itu pada tenunan ada garis samar kusut yang bukan bagian dari desain yang telah dibuat, itu tingkatannya mayor karena udah pasti berbeda dong dari desain yang asli kayak gitu. Terus die stick in printing, nah itu garis bekas pisau atau benda tajam lainnya yang digunakan, itu tingkatannya juga mayor, jadi mungkin ada bekas guntingan, bekas sayatan gitu-gitu di kain, itu juga termasuk defect gitu. Terus ada mottled, itu hasil pewarnaan yang tidak merata atau kurang merata gitu. Itu tingkatannya bisa mayor, bisa juga minor, tergantung dari seberapa parah kerusakannya. Terus yang ke-9 ada pinholes, itu terdapat sobekan atau lubang pada pinggiran kain tenun. Hal ini dapat berpengaruh saat kain di mesin stanter diregangkan. Nah ini tingkatannya itu mayor jika sobekannya parah. Nah jika sobekannya tidak terlalu parah, ini bisa segera dipotong dan digunakan. Jadi tingkatannya minor kalau nggak terlalu parah. Terus selanjutnya ada puckered salvage. Nah ini terdapat kerutan pada arah panjang tenun karena pengaturan pada mesin stanter itu tidak sempurna atau proses sunforis kurang baik gitu. Tingkatannya itu mayor juga. Nah ini juga sama nih, tadi sunforis pucker itu kerutan pada tenun atau terdapat gelombang saat kain tenun diproses menjadi tidak rata kainnya, itu tingkatannya juga mayor. Terus selanjutnya ada scrim, itu kain terlipat saat diproses pewarnaan sehingga bagian kain tenun beberapa yang terlipat itu tidak terkena bagian pewarnaannya. Nah itu tingkatannya juga mayor. Nah yang terakhir ada water spot. Ini pewarnaan menjadi luber atau keluar dari motif karena kain dilalaikan begitu saja dalam keadaan basah dan tidak segera dikeringkan di bawah sinar matahari atau alat pengering yang ada. Nah ini fatal juga ya, jadi tingkatannya juga mayor. Di sekian metode inspeksi yang saya tahu dan yang saya gali informasi-informasinya. Mudah-mudahan tambahan dari metode-metode ini membantu teman-teman juga ya untuk tahu nih gimana sih produksi tenun sampai nanti di tangan konsumen, lengkapnya seperti itu ya. Oke teman-teman, selesai sudah perjalanan kita dari awal. Kita udah jalan-jalan nih ke tempat UMKM, terus kita juga udah bahas ulang nih mengenai metode-metode inspeksinya. Jadi teman-teman pastinya udah ngerti dan udah paham dong ya. Semoga apa yang udah teman-teman di UMKM jelaskan dan juga saya jelaskan dapat membantu teman-teman semua di rumah untuk belajar lebih dalam mengenai metode inspeksi yang ada di UMKM maupun di usaha-usaha lainnya. Saya Diva Bera Amaris dan juga teman-teman UKM izin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Stay safe and stay healthy ya teman-teman. Bye!